Wah. Ini pertama kali nih buat gua nih. Aduh. Saya baru sekali lihat. Dulu gua rock nggak gini dulu. Hah? Saya ketemu kamu dulu waktu tentara Jepang mendarat di lapangan Banteng. Nah. Oke. Nah ini kalian tabrak semua konsep. Ya, gimana? Kalian tabrak. Siap untuk orang gak suka kamu. Ya, memang. Penyembahan profetik adalah satu penyembahan yang melanggar aturan-aturan baku. Kalian mesti tahu itu. Melanggar itu. Nah, ini jadi gini. Saya memang persiapkan tapi tadi merubah banyak. Wow. Oke. Siapa suruh namanya rock gitu kan? Gitu. Nah, jujur. Saya mesti jujur nggak apa. Kalau nggak suka kan habis ini gua pulang kan gitu kan. Jadi awalnya memang kita berubah kayak jadi rock, tapi untuk lama spirit kita belum ke situ. Baru sampai di tulisan. Jadi pengertian kingdom kita ya gitu. Nah, ini secara spirit. Jadi saya lebih nonton kingdom di luar. Ya nggak usah pakai nama-nama rock gitu, saya lebih nonton itu. Nah sekarang kita masukkan ke frame kita tentang worship ya gitu ya. Saya butuh 8 tahun untuk merubah orang Ambon yang hanya menyanyi untuk menjadi pemuji. Saya ketipu, mereka tukang nyanyi sama. Batak, Ambon sama. Mereka nyanyi itu satu tingkat di bawah malaikat lah kira-kira gitu kan. Jadi kita ketipu. Nah, awalnya konflik besar Ambon itu, konflik berdarah itu. Oke, jadi dulu saya 7 tahun di Ambon, terus konflik. Nah, masih biasa. Sampai satu waktu sudah nggak mungkin kita ibadah, nggak bisa dibilang besok ada ibadah karena kamu nonton orang mati tiap hari. Lu dengar bom di film gitu. Kalau bom yang sesungguhnya dia jatuh di situ rumah lu goyang Nah, Matius Markus hilang dari kepala. Nggak ada lu ingat. Bohong. Jadi saya punya istilah, saya ngalamin kebangkrutan teologis. Nah, saya bilang gitu. Maksudnya gini, secara doktrin sih oke, gue percaya deh Tuhan. Tapi benar gak sih dia? Kok dia biarin orang mati sih? Gitu. 99 sampai 2005 saudara. Itu saya bilang kebangkrutan teologis kayak gitu. Cuman gak enak, gue gembala gitu. Nah jadi gak bisa bilang ada ibadah. Jadi ibadah yang saya pergi ke gereja 15 menit bisa 1 jam lebih karena jalan kaki lewat gunung. Ya kan? Bisa mati kapan aja gitu. Nah satu kali itu di gereja nggak ada worship leader, nggak ada, siapa aja silakan naik aja, langsung tiba-tiba kayak spontanitas worship cuma naik lagu lama banget, lagu yang dulu nyanyi gue bisa lihat-lihat lampu, kali itu kayak kok beda gitu. Setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Terus kenapa gue nangis ya? Terus saya nonton semua meraung gitu, nggak ada yang suruh. Ya Tuhan tiap jam. Nah, kalau saya khotbah saya sedang berbohong. Mulut sama hati nggak sama. Hati benci, khotbah kan mesti bagus-bagus toh, gitu. Makanya yang paling jago pakai topeng pendeta, bohong, udah. Nah di situ terus saya seperti selama ini gue bohong dong, hati penuh kebencian, gitu. Sudah, doa saya udah doa gaya orang Ambon punya doa dendam Tuhan.
Kalau boleh gunungnya terbelah dan mereka terkubur hidup-hidup. Sadar gak tuh? Nah, Tuhan dengar cuma gak dijawab. Ya. Nah itu baru saya penuh kebencian. Sampai saya duduk. Seperti ada satu orang yang ngobrol sama saya di batin saya. Kenapa kamu gak mulai dari sini? Di situ saya berubah. Saya bilang teologi penyembahan semua. Saya menghabiskan 8 tahun. Baru saya bilang, oh selama ini orang Ambon gak memuji. Menyanyi. Nah saya duduk. Jadi gini, kalau kita kantor, semua staf saya ada. Tapi diem. Lihat gini, ada orang-orang ya. Tapi gak ada yang ngomong, diem. Karena sepanjang malam bom. Tantenya mati. Apa gitu. Jadi kita di kantor duduk kayak dia. Tiba-tiba di lobi depan ada orang nyanyi. Suara bariton gitu tuh. Bagus banget. Bukan lagu gereja. Nyanyi lagu Ambon. Terus bikin saya bereaksi karena kata-katanya ngaco gitu kan. Sambil mama bakar sagu. Sadra bilang. Mama tak bakar deng sagu sagu. Begitu dia, gimana gua gak marah. Hai siapa tuh? Gitu. Tahu gak waktu saya keluar? Orang gila. Orang gila yang di jalan, duduk di sofa depan, dia nyanyi. Saya ambil uang kasih, suruh dia pergi. Waktu saya masuk lagi ke ruang kerja, saya dengar suara itu lagi. Chris, itu bedanya menyanyi dan memuji. Terus saya duduk. Gak ada literatur, saya cuma duduk. Cuma apa? Roh Kudus itu guru agung, saudara. Ya, saya duduk, saya belajar. Kalau cuma nyanyi, gila juga nyanyi. Mabok juga nyanyi. Ya. Tapi kalau kamu muji, kamu mesti kenal yang kamu puji. Kamu mesti kenal yang kamu sembah. Jadi selebihnya itu religion. Nah udah, akhirnya saya duduk, saya riset sejarah, riset semua. Kekristenan di Maluku 400 tahun lebih, saudara. Tapi kalau gue bilang Ambon, coba, di otak lo lebih banyak negatif atau positif? Coba, ya jujur aja, gue juga malu. Iyalah, kekristenan dimulai di bumi Nusantara, dari sana. Nah itu, tapi apa yang ada? Kenapa? Religi, agamawi. Religi itu to bind, belenggu. Sehingga kita, wow kita cuma nyanyi. Tapi kita gak kenal dia. Spiritnya yatim piatu. Di gereja sih nangis-nangis. Jadi lagunya bagus, tapi spiritnya kayak gitu. Bayangin kalau jemaatnya yatim piatu, gerejanya panti asuhan. Berapa abad kita kayak gitu. Tadi lu nyanyi, gue nangis tuh. I see the bright light shine. 83, aku dengar itu di Belanda. Never been homesick before. Wow, sampai Tuhan tidak. Gitu. Baru saya bilang, oh ini tuh gospel. Gitu. Undercrowds, semua. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah. We are going to see the King. Wow, gue belum pernah dengar. Gini, saya Kristen, saya yatim piatu dari kecil. Tapi Kristen backgroundnya. Cuman gue gak gerejaan. Gitu. Jadi musik agama gue. Kenapa? Saya cari identitas di situ. Kalau orang tanya apa tuh hidup? Terkenal dan banyak uang. Nah itu, pikir gue gitu. Terus 79 saya DJ di Prampos. Gak ada gereja-gereja. Yang ngajak gue ke gereja tuh Ade Manuhutu. Sama Yonas Wisa. Ayo Chris, pendekatannya musik. Latih vokal grup kita dong. Gereja gue tuh GPIB Immanuel tuh, depan Gambir tuh. Gitu. Latih dong Chris, gitu. Saya terus tahu gak yang gue tanya apa? Cakep-cakep gak? Gitu. Saya nggak rohani, enggak memang nggak ngerti. Boleh ngerokok? Lu jangan gitu dong, kayak gitu.
Terus gua ke gereja, pendetanya ngerokok. Gak apa-apa, asik dong. Dia gudang garam, gua Marlboro. Sih, jadi gini gereja. Nah, kosong aja, ikut paduan suara, sopran 1 lumayan gitu toh. 82 gitu. Ada yang ngajak saya gitu. Mau ikut nggak KKR? Nah, apa tuh KKR nggak ngerti gitu. Yang ngajak saya ini perempuan gitu. Nah, dalam hati gue jangankan KKR ke neraka juga gue ikut. Gue suka sama dia gitu kan gitu. Nah, KKR-nya Yusuf Roni. Itu fenomena banget kan tahun itu. Baru keluar penjara. Wih gila gue pengen lihat sih katanya. Waktu dia khotbah, aku bilang dari mana dia bisa ngerti hidup gue ya? Kok dia tahu sih? Terus kata-kata dia gini, kalau kamu keluar dari tempat ini, kamu belum terima Yesus. Maut jemput kamu kemana? Mendadak gue takut mati. Iya loh, gimana? Bener tadi tuh, gue tinggal di Jalan Tambak tuh bener. Saya pulang gak mau tidur, takut mati. Sampai jam 3 pagi saya teriak-teriak. Panggil Yesus sendiri di kamar kos saya. Itu tuh. Terus mulai besok saya kalau ke Prambors tuh kayak berubahnya. Gue cari apa sih sebenarnya. Nah, thank you buat Yonas Wisa itu. Yang terus kejar gue. Akhirnya aku dibawa ke Yusuf Roni. Cemplung udah. Nah di Yusuf Roni itulah fondasi saya dibangun. Islamologi, Rifai Burhanuddin, orang-orang itu yang duduk ngajar. 7 tahunan kita di situ, baru saya mengerti dunia itu. Tahun 89, jam 3.45 Mei, saya baca Alkitab, jam 3 pagi. Pergilah ke timur, bersembunyilah di Sungai Kerem. Burung gagak, laku perintahkan beri makan engkau di sana. Di mana tuh timur? Saya cari semua buku Elia, saya baca. Nah, Renat Bongke datang. Itulah ketemu Pak Arifin di lapangan. Belum rok tuh, belum. Masih celana panjang, belum rok. Belum rok. Chris ngapain lu? Udah ikut gua yuk, kita bangun timur. Nah itu mengganggu saya. Ikut ke Bali yuk, kita bangun timur. Itu saya pertama dengan Pak Arifin. Nah, akhirnya 2 tahun saya di Bali, dipersiapkan. Nah, singkatnya saya ke Ambon. Nah, ingat kita dulu belum rock loh. Nah, kita memang GBI, kita di bawah itu. Nah, setelah kita rock berjalan, tapi nggak berubah. Saudara, sebenarnya itu nenek moyang semua teologi sebenarnya di kingdom itu. Itu sudah puncak. Tapi jujur, mari jujur. Benar-benar. Kadang-kadang spirit kita masih gitu. Belum banget. Nah kali ini dalam frame-nya worship ya. Nah apalagi kalian semua. Lihat tadi, saya mau ingetin pengkhotbah dengar aja dulu. Kalau lu gak ngerti musik, jangan sok-sok tahu ngomong musik buat anak-anak musik loh. Jangan sok tahu. Terlalu banyak saya kumpul mereka cuma nangis. Teologi lu semua gini, lu mesti ngerti banget. Mari. Ya. Mereka duduk, semua ada 13 orang cuma nangis keluar dari gereja. Semua musisi. Makanya saya tuh doa puasa mau pilih lagu. Nah, sampai ketakutannya kayak gitu. Sampai di gereja Bapak Gembala gak suka. Apa sih? Cuman karena bukan gereja gua ya udah. Bayangin tinggal di Bekasi. Naik motor saudara. Naik motor. Jauh banget. Ke Banten sana. Pelayanan. Itu musisi. Mereka perlu finance. Mereka main di pub. Tahu gak Gembala? Gak boleh dengar musik dunia. Gak boleh main pub. Tapi lu gak gaji dia. Lu gak pikir anaknya apa sih?
Jadi mereka kalau tahu saya di Jakarta, Om Kris ada di mana? Kita kumpul yuk. Jadi Senayan City itu gue kasih nama kantor sinode. Kumpul di mana Om? Kantor sinode. Kumpul semua, kita ngopi. Mulai ngobrol, nangis. Kita nggak boleh dengar musik dunia Om. Menurut Om Kris gimana? Saya jawab, udah jangan tinggal di dunia. Gila kan? Gila kan? Oh, dengan adanya gerakan pendoa, setan jadi penting. Kalau saya bilang setan nggak ada, saya sesat. Tapi jangan bikin setan penting dong. Apa sih? Nah, kingdom teologi itu artinya kita nggak stop di keselamatan. Kita nggak berhenti di situ. Di situ kamu take authority. Lu punya otoritas. Kingdom teologi sedang membukakan gini. Apa beda kamu dan saya? Sudah nggak ada gap. Nah, walaupun nama lu rock, tapi kalau masih ada itu lu belum kingdom. Semua kita imamat rajani. Setiap kita punya akses ke Tuhan. Langsung, nggak usah pakai pengantara. Apa beda saya dan kamu? Hanya di fungsi. Jadi hormati kami sepantasnya. Itu kingdom. Semua kita imamat rajani. Kamu langsung dengan Tuhan. Gitu. Nah kalau ini yang kita bangun, kita tidak bisa rubah budaya. Tapi mari ciptakan budaya baru. Itu. Nah lihat kalian tadi, wow. Banyak musisi, kamu, cawan kamu belum penuh. So tahu nih pendeta. Loh ayatnya memang ada, cawan kosong dan penuh. Tapi kalau lu yang tentuin penuh dan kosongnya, lu siapa lu? Lah iya dong. Loh ini benar. Ini. Terus saya bilang, wow kamu lihat nanti dulu. Kalau lu bisa kritik musisi, boleh gak musisi juga kritik pengajaran lo? Lu mau gak? Iya kan? Wah, nah. Di sini, akhirnya kamu mesti lihat kita memanfaatkan orang-orang berbakat, tapi kita nggak equip mereka secara teologis. Kita cuma manfaatkan. Nanti kita cuma bilang, tadi nggak naik tuh penyembahan. Mau naik kemana Om? Lu tanya gitu. Kamu nggak ngangkat tadi, apa yang mau diangkat? Ngaco aja kan? Ngaco banget. Jadi kita nggak lengkapin mereka secara teologis, kita cuma manfaatkan bakatnya, tapi nanti kita marah-marah. Gitu. Nah waktu saya mengerti ini, saya nggak rubah jemaat. Saya habiskan waktu hanya dengan tim. Ngobrol, saya bilang oke, ini teologi penyembahan saya. Saya nggak akan benci kamu, tapi saya nggak bisa kerjasama kalau kita nggak sepakat. Jadi saya mulai mengajar, saya kasih judul, sepakat di pintu gerbang. Nah gitu, lu mau masuk rumah gua sepakat dari pintu gerbang dong, ya kan? Ini value yang kita bangun, ini teologi worship, ini begini. Kita nggak sekali, nggak langsung tahu, nggak berubah besok, enggak, pelan-pelan. Nah kalau saudara lihat tadi, wah gila. Oke, ini elementer, apa tuh? Elementer kingdom worship, ya, karena ini judul kita rock ya, gila. Satu kali jangan bilang-bilang, ini cuma kita aja. Ini meeting rock gitu di Bali. Jadi saya berdiri, Pak Arifin. Rock tuh ada dua Pak. Wah lihat saya. Yang kita ada yang gambar kaki Dian, kita tulis rock. Ada yang gambarnya juga tengkorak. Kan rock juga. Jadi kita nih yang tengkorak tuh yang mana gitu. Oke, saya buka pelan-pelan ya, elementer tentang kingdom worship. Apa elementer? Satu partikel paling dasar yang membentuk alam semesta. Itu yang dibilang elementer. Jadi istilah kingdom worship nggak ada tertulis kingdom worship, nggak ada. Itu cuma khasana kekristenan sedang memaknai gini. Kingdom worship itulah penyembahan warga kerajaan. Nah kalau kalian lihat tadi, saya jelasin tadi. Kita sudah melanggar segala aturan baku. Itu worship.
Apa coba? Apa atmosfer sorga? Joy. Apa? Apa? Daud melanggar semua peraturan keimamatan. Gue baca buku Daud banyak banget waktu mau belajar ini. Daud. Sampai Daud napi 70 gue baca tuh buku. Gitu. Gitu. Cuma pengen lihat apa sih? Anak yang tidak memenuhi syarat dalam banyak hal. Kebanggaan setiap laki-laki Ibrani kalau dia bisa jadi tentara. Daud gak memenuhi syarat. Lu kenal Daud gara-gara ada Alkitab. Dulu siapa yang kenal? Gak ada yang kenal. Cuman Tuhan yang lihat dia. Nah, bagaimana? Istilah anak band dimulai dalam kitab itu, kitab Samuel. Gitu. Jadi sebenarnya kamu bukan anak band kalau kamu udah di sini. Ya, kamu imam musik. Ya, jadi musik itu profetik, titik. Waduh, panjang saudara, tapi kalau saya membuka, musik itu frekuensi. Dia tembusin gelombang magnetik. Lu nyanyi di sini orang bisa dijamah di luar tembok. Bisa. Bisa, sangat bisa. Sudah ada sebelum segala sesuatu. Ya, Tuhan dah rindu dengar khotbah. Lu yang rindu dengar khotbah. Tuhan rindu penyembahanmu. Nah, ini kalau bilang elementer, istilahnya gitu. Kingdom worship, kalau ada istilahnya, nomenklatur teologia. Satu penelitian berkualitas. Mau lihat? Bagaimana waktu Tuhan bebaskan bangsa budak. Tuhan bebaskan. Wah, itu buat saya. Terjemahan Indonesia yang nggak dapat. 2 juta budak, 400 tahun lebih jadi budak di Mesir. Tuhan mesti bebaskan mereka. Kamu lihat perintahnya dalam terjemahan Inggrisnya beda. God says to Moses, go to Pharaoh and tell him. Di bahasa Indonesianya cuma bilang supaya mereka beribadah. Ya, God, the God of Hebrew says, release my people so they can worship me. Itu perintah tuh. Lalu lihat, waktu Tuhan perintah mereka keluar, Tuhan udah bilang gini buat mereka. Taat ya, nggak ada kata taat waktu dia bawa Israel keluar. Taat itu kata yang sudah normal, akrab dengan budak. Taat. Gua ngeliat itu di Ambon 31 tahun. Cara kita besarin anak. Orang tua kurang ajar banget. Anak digebukin ya. Taat. Papa pukul kamu ya. Taat. Mari saya jelasin. Sebelum ada itu semua. Waktu masih Adam diciptakan. Cuman satu atmosfernya. Hubungan. Connected with God. Itu hubungan. Hubungannya apa? Cinta. Kasih. Itu. Bukan kasih manusia. Kasih Allah. Begitu jatuh, hubungan berubah jadi perbudakan. Nah, dalam perbudakan itulah paling kental sekarang ada di gereja. Aduh. Peraturan gak salah, spirit di belakangnya. Itu. Kalau lu gak buat ini, kalau lu gak doa pagi, kalau lu gak baca, itu perbudakan. Tapi kita pakai nama Tuhan dan gereja merusak gambar Tuhan. Yang indah, yang sampai kita worship itu cuma satu, saudara. Nanti saya jelasin di belakangnya. Tapi worship itu satu. Kalau kamu enggak, bahasanya terlalu, saya memutuskan untuk nggak mau bongkar ini, karena kamu bisa salah terjemahnya. Kata yang dipakai yada itu terminologi worship. Kalau saya terjemahin hubungan seks suami istri. Saya tahu banyak, cuman kalau saya jelasin, lu bisa salah terima. Ingat seks sudah ada sebelum dosa ada. Iblis curi itu. Si kunyuk itu dia curi semuanya. Pemimpin penyembahan di sorga, Lucifer. Dia dibuang. Dan Tuhan dah bikin malaikat baru. No. Tuhan dah keringat dingin. Aduh, gitu. Dia dibuang. Dia bawa semuanya. Apa yang Lucifer buat? Dia mau ambil penyembahan untuk dia. Nah, sama teksnya. Coba lu riset.
Semua penyembahan Baal, penyembahan setan, ujungnya seks. Makanya saya bilang, wah jangan-jangan. Saya mesti hati-hati. Nggak jadi. Nah, tapi dengar dulu, itu dia. Apa itu coba? Keintiman. Keintiman. Nah, Yunaninya proskuneo, kalau diterjemahkan kiss, mencium. Coba saya tanya, apa alasan kamu ketemu orang cium dan kamu cium dia apa? Hubungan apa jarak? Hubungan dong. Mau nggak Bapak Gembala bilang gini, mari saudara setelah kebaktian kita cium satpam di ban. Lu mau? Gila lo. Nah, nggak mungkin, nggak sembarangan lu mencium dan dicium. Cuman satu bulan. Nah, kita bisa menyembah tanpa perkenalan. Bisa. Itu nyanyi namanya. Kita bisa menyembah, kesannya menyembah. Tapi kita nggak kenal dia. Jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa, kita sedang gagal jadi Kristen. Nah, yang tadi kalian buat, itu kalau lu kenal, nggak ada. Daud melanggar semua peraturan itu. Ingat Daud bangun tabernakel yang Tuhan tidak suruh. Tuhan tidak suruh. Tuhan suruh Musa bangun tabernakel. Tuhan tidak suruh Daud. Tapi Daud bangun atas dorongannya sendiri, kerinduan dia. Nah, selama tabernakel Musa ada, Israel mengalami satu pengalaman yang paling fatal, tabut Allah dirampas. Jadi mereka punya kemah emas, punya semuanya tanpa tabut perjanjian. Kemegahan peralatan yang komplit, tapi tabut Allah nggak ada. Mari saya terjemahin ini pesan buat kita hari ini. Ada banyak gereja dengan segala kemewahannya tanpa tabut di dalamnya. Nah, Daud bangun, mari coba lihat dua gambar ini. Saya minta muncul di gambar ini. Coba lihat. Tabernacle of David, Tabernacle of Moses. Kamu lihat, Tuhan tidak suruh Daud bangun. Daud bangun tabernakel. Jelek banget, kayak tenda pramuka. Nggak ada yang suruh. Nah, ini Musa, ini Daud. Bedanya itu di sana nanti dirampas, di sini ada tabut. Sederhana banget. Tapi kalau kamu lihat Daud bangun ini, dia melanggar semua peraturan keimaman. Ini yang paling sakral. Ingat ini masih perjanjian lama. Kalau kamu mau datang ke sana, kamu harus bawa namanya korban penghapus dosa. Kamu mau bawa binatang sampai di mesbah korban bakaran, kamu taruh di situ. Nah, masih budaya perjanjian lama, waktu Daud bangun tabernakel, dia hapus. Dia ganti korban penghapus dosa dengan sacrifice of praise. Itu gila. Pakar teologi sampai bilang, kenapa Daud nggak dibunuh? Nah, nanti aja di sorga kita tanya Tuhan. Nah, itu kejutan terbesar. Dia nggak, wah, bayangin siapa yang mau kasih dia inspirasi. Dia hapus semuanya. 2 juta orang datang berkumpul di tabernakel ini. 14.000 penyanyi dilatih. Kalau kamu lihat itu. Mereka disebut ahli seni, gak main-main. Di situ timbul yang dibilang skillful worship. Kenapa perlu skill? Ada powerful, ada skillful. Nah, gitu. Orang Ambon skill belum ada karena gak ada sekolah di sana. Situ natural. Batak Ambon tuh is in the blood. Gitu, baru ngorok udah nyanyi gitu, nah, kan gitu, nah, gitu kan. Itu jadi kalau kamu lihat dibutuhkan skill. Nah, sampai gue nongkrong di pub, saya nongkrong di pub, saya di luntungan, saya tutung nongkrong saya. Lu dibayar berapa? Gue bayar yang sama. Mau nggak ajar anak-anak gue di Ambon? Kenapa skill? Saya kejar power, nggak ada skill. Nah, skill itu gini, mempertebal arti. Tadi lu lihat mereka nyanyi. Nah, kamu lihat. Itu bukan so tahu. Biasa. Tapi skill bisa mengangkat dia. Mempertebal arti. Wah. Ngalahin khotbah saudara. Ngalahin. Gue khotbah. Gue kritik orang. Teologianya. Macam-macam. Begitu nyanyi. Cuman satu. Indah. Lu bisa pura-pura kudus, lu gak bisa pura-pura nyanyi bagus. Gak bisa. Gak bisa.
Nah, nah, itu yang saya maksud. Terlalu banyak gereja nggak di-equip gitu. Sehingga worship kita, wah itu bahasa orang dewasa saudara. Kalau saudara bayangin, waktu Tuhan bilang ini, Bapakku cari penyembah. Loh, kenapa dia cari? Karena langka. Dia nggak tanya, di mana orang paling kaya di sini? Kata, iya, Bapakku mencari para penyembah. Bukan penyembahan, penyembah. Yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bukan roh atau kebenaran. Gitu. Nah 40 tahun Tuhan bangun Israel untuk mengajar dia. Mengajar Israel. Cuma dengan the presence of God. Kalau malam tiang api, siang tiang awan. Itu apa? The presence. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan buat manusia untuk hubungan. Waktu kita ditebus kembali, hubungan yang mau dibangun. Saudara dan saya akan kembali menggenapi yang Adam belum buat. Nah itu kingdom. Gitu. Kamu nggak bisa. Kalau mulai ada banyak peraturan, wah udah nggak bisa. Jadi ajar dulu apa identitas kamu sebagai warga kerajaan apa. Itu. Waktu kamu diri, nih worship tuh gini. Kamu bawa hadiah buat Tuhan. Gila. Lu mau kasih cewek lu aja pitanya lu pikirin 2 hari nih pita warna apa yang bagus. Nah ini buat raja. Nah itu. Nah di mana kesalahannya? Itu sebabnya penyembahan gak boleh disuruh. Tadi Maya udah buktiin semuanya. Penyembahan gak bisa disuruh. Itu bahasa kasih kamu. Jadi kalau orang gak menyembah bukan salah worship leader. It's your problem. Kenapa lu gak nyembah? Tapi kita sudah berubah. Kita bikin acara dalam ibadah. Gitu. Gak bisa. Worship leader bukan motivator. Gak bisa. Cacat. Kamu inspirator. The way you worship. Orang gue pengen nih kayak dia nih. Itu dia. Karena gak bisa disuruh. Gak bisa disuruh. Itu keputusan. Makanya ini dewasa banget. Ini bahasa sangat dewasa. Kamu lihat. Coba. Kalau sudahlah saya ngomong sepotong ini. Gairah seks mengalahkan sumpah apapun yang lu pernah janji. Bubar kalau udah sama seks. Lu bisa tinggalin apa aja. Coba lihat itu. Nah sekarang saya ambil positifnya. Benar kamu beri yang terbaik buat Tuhan. Hanya para seniman ini. Lu bayangin, itu lu keluar dari sini semuanya. Mereka mau kasih semuanya. Itu. Waktu lu nyanyi buat dia, kayak lu udah gak peduli dengan apapun. Itu. Nah sedikit aja. Praise itu begini, ini bedanya. Kalau lu gak ngerti, oh pujian itu lagu cepat. Penyembahan lagu slow. Di mana tuh ayat? Lu mau cari di mana? Ada The Beatles 3 ayat 2 mungkin gitu. Kayak gitu kan. Ya. Tapi nah bedanya nah ini understanding, worship with understanding. Jadi gini. Pujian tuh bilang gini. Aku bersyukur untuk makanan yang datang di mejaku. Aku bersyukur untuk pakaian yang bisa aku kenakan. Aku bersyukur untuk rumah yang aman, mobil yang lu dapat, promosi di kantor lu. Itu pujian. Apa worship? Worship bilang gini, sekalipun gak ada yang datang di mejaku. Sekalipun, aku belum lihat semuanya ini. Sekalipun, itu worship. Jadi worship itu kamu masuk dalam satu dimensi yang tak terbatas. Lu belum lihat. Lu melanggar akal, sehat lu. Itu worship. Masih nangis lu tadi malam. Masih belum lihat apa-apa. Belum ada perubahan. Tapi tadi untuk berapa menit tadi kayak kamu singkirkan semuanya. Cuman satu, kita mendeklarasi sifat-sifat Tuhan. Waktu lu buat itu si kunyuk stres langsung. Gak usah tengking-tengking, gak usah gitu. Kalau saya bilang iblis gak ada, saya salah. Tapi bikin dia penting lebih goblok lagi gua gitu. Dia gak selevel dengan Tuhan.
Kingdom sudah bicara nggak di keselamatan, sudah bicara take authority. Ambil kuasa itu. Nah itu. Wow. Luar biasa kan? Coba. Tuhan, wah itu Daud itu kayak orang perjanjian lama yang hidup dengan pewahyuan perjanjian baru. Saya bilang, wow Daud. Gila enggak? Anak gembala miskin di Bethlehem. Kambingnya cuma 3 ekor. Bukan 3.000 ekor. Nah, kalau 3.000 ekor abangnya yang ambil. Itu big business itu. Oke? Nah, abang-abangnya pergi keren pakai baju militer. Daud lihat ini. Gua gak bisa loh. Urus kambing. Sedap ya. Daud ke hutan. Abang-abangnya pergi ke markas besar angkatan bersenjata. Daud bawa kambing. Kecapi. Ini kalau nggak ngerti. Dia bilang gini, Daud petik kecapi, roh jahat keluar. Yang lu tanya, itu kecapi beli di mana? Ini kacau. Ada. Ada. Nah, kita lihat ke situ. Padahal saya pula gini, Daud musik yang Daud main punya penuh kuasa. Daud cuma ke hutan, nggak ada yang tahu. Dia nyembah Tuhan, kecapi, kambing 2-3 ekor. Singa datang, dia bunuh singa. Kalau gua kambing 3 ekor, singa datang, nih lu makan. Nah, kamu mau lihat worship yang benar. Dari yang orang gak lihat, Tuhan udah lihat kamu. Di tempat tidurmu, di mana aja. Yang orang gak lihat, Tuhan lihat kamu. Ini sebenarnya worship di situ. Tuhan lihat Daud. Gila. Dia bunuh kambing. Apa yang bisa dapat di situ? Ini, bagi Daud, tanggung jawab lebih penting dari promosi. Saya pakai bahasa gaul aja ya. Bapak di sorga ngomong gini, nanti abad kesekian saya utus anak saya namanya Yesus. Dia marganya Kristus anak Daud. Coba lihat. Pernah gak kamu gelisah? Hanya ada 3 orang di Alkitab yang dapat sertifikat berkenan kepada Allah. 2 di perjanjian lama, 1 di perjanjian baru. Di perjanjian baru Yesus, di perjanjian lama David, yang kedua Henok. Berkenan kepada Allah. Gue baca banyak buku Daud. Mari gue cerita. Orang ini gagal sesering dia berdiri. Itu prestasi. Kabar baik buat lo. Lu bisa bikin salah. Lu minta ampun, secepat lu tarik napas, pengampunan datang. Cuma pendeta yang bilang besok balik lagi. Di sini kalau dengar tadi lu cerita, anak-anak musik lari tinggal ini. Kita nggak boleh salah. Akhirnya munafik semuanya. Siapa bilang? Kamu nggak ada di sepatu mereka. Tapi kita cuma main perak. Gini. Kamu nggak butuh nasihat. Kamu udah tahu. Apa yang kamu butuh kalau kamu lagi salah? Kamu butuh keajaiban. Itu kingdom teologi. Itu. Jadi gambar Tuhannya jadi rusak. Gara-gara kita yang mau jadi Tuhan, kita yang bikin peraturan seperti itu. Nah, waktu Tuhan begini, sebab Bapa mencari penyembah benar. Kamu tahu di perjanjian lama, Bapa cuma disebut belasan kali. Itu kata Bapa. Di perjanjian baru, ratusan kata Bapa. Berarti gini, apa coba? Penyembahan itu apa coba? Hubungan. Keintiman bukan pengetahuan akali. Itu bahasa makanya saya bilang yada itu. Itu bukan pengetahuan akali. Keintiman adalah pengalaman konkret. Gitu. Iyalah enggak. Nah dari situ Tuhan bawa Israel. Sampai waktu mereka mesti keluar. Dan satu lagi pengalaman yang paling unik yang mereka belum tahu. Waktu mereka kelilingi Jericho. Coba apa coba? Penyembahan. Gak ada yang lain. Nah cuman uniknya ada satu perang yang
Mereka cuma mesti keliling. Gak boleh ngomong. Saya research ternyata bukan Tuhan yang bilang gak boleh ngomong. Yosua yang minta jangan ngomong. Nah, dalam penyembahan profetik di sini nih saya bilang, iman kamu yang terlibat, iman tuh menyenangkan Tuhan. Latihan Tuhan buat Israel keliling Jericho itu di situ dia latih imannya. Bagaimana kamu bisa pegang Tuhan yang lu nggak bisa lihat pakai mata? Jadi mereka keliling, suruh diam, keliling. Itu kalau kamu baca sejarahnya, itu orang di Jericho nonton. Mereka ada yang buang kotoran, ada yang buang semua. Tapi orang Israel nggak boleh ngomong, suruh jalan. Itu kira, kenapa Yosua bilang jangan ngomong? Saya baru ketemu sih, 40 tahun gue melayani baru tahu ini belakangan ini aja. Jadi tambah hari saya seperti tambah bego karena baru tahu. Karena iman maka runtuhlah tembok Jericho setelah kota itu dikelilingi 7 hari. Ternyata gini, kalau kita sepakat ya, jangan ngomong ya. Tahu nggak kamu bisa gini? Itu Roni Daud bener nggak sih? Dia suruh kita kayak gini itu bener nggak sih? Ini kita bikin worship night kayak gini, ini bener nggak sih? Kayaknya sesat deh. Begitu lu ngomong 2 aja, terhamiri semuanya. Lu ngomong lagi, pemain bass ngomong lagi. Sama, iya, di gereja lain kayak gitu, jangan-jangan kita salah loh. Oh itu, jangan ngomong, diem aja. Gak masuk akal, diem aja. Oh itu maksudnya dia. Hari ke-7, waktu mereka berseru, itu yang saya bilang tadi, gelombang magnetik. Itu tembok rubuh. Ajaib. Nah, itu. Kalau lu bilang sains, ada satu lagi yang lebih tinggi. Orang percaya hidup dengan 2 dunia. Dunia yang nyata sekarang sama dunia yang gak kelihatan. Nah, itu spirit. Itu atmosfer yang paling, seluruh janji Tuhan, semua yang mau support kamu punya kebutuhan di dunia itu. Dan itu hak kamu. Kamu bisa tarik itu. Nah, namanya iman. Itu. Dengan iman. Waktu lu penyembahan dengan profetik adalah penyembahan berdaya cipta. Waktu kamu nyanyi dengan iman. Itu merubah. Orang mau cerai gak jadi. Mau bunuh diri gak jadi. Nah, kamu cuma nyanyi biasa di sini. Wow. Itu. Jadi gini, kamu mau kamu mendeklarasi sifat Tuhan. Gitu. Tadi kalian naik, saya tadi bisik sama Magda. Ini yang dibilang nyanyian pengajaran. Karena emang itu kayak khotbah, mungkin biasa aja. I see the bright light shine. Just about the whole time. I can see my father standing by the door. It's light. Wow, lu itu. Makanya saya bilang, ngomong sama lu nyanyi lebih tebal tuh arti. Gara-gara lu nyanyi. Jadi gini, yuk ada budaya ini di Jakarta. Wah, keren banget. Gak apa-apa, sedikit orang jangan kejar besar, jangan. Besar tuh akibat. Gak usah bikin promosi, gak usah. Izinkan, nanti lihat daya tariknya. Ditulis di Kisah Rasul, Daud menyenangkan hati Tuhan 33 tahun. Apa? Waktu tabernakel dibangun. Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Bukan kekuatan politik, bukan padahal jago perang. Israel menjadi bangsa penyembah. Apa coba dampaknya? Dia ada di puncak kejayaan. Sebenarnya gereja untuk itu. Wow. Keren banget. Di sini lahir yang dibilang skillful worship. Nah, jadi penting. Nanti kamu lihat. Kenapa? Kamu kira biasa aja. Saya dengar suara cymbals tadi. Saya nggak dengar suara. Kalau dari istilah musik ya cymbals lah. Secara spirit. Gue dengar mesiu.
Awan-awan itu robek semua. Nggak usah thinking, nggak usah. Jangan bikin iblis penting. Nggak usah. Dia lu baru sering, udah stres si kunyuk, udah stres. Nah ini sorry, karena saya dari 80-an kan, kita dulu kan, kita selalu Amerika lah. Kita kalau lihat bule kan kita kira Tuhan Yesus. Nah, kita kayak begitu. Gitu. Nah, padahal enggak. Nah, saya ke Sidoarjo, saudara. Deso itu Sidoarjo tuh. 5 sesi retreat worship di sana. GPDI, gereja dulu banget gitu. Nah, sudahlah. Di sesi ketiga, ini satu perempuan nyanyi. Mereka berlutut, nggak ada yang suruh berlutut, nangis. Ada yang kasih pernyataan. Saya sampai berdiri, gila kok nggak lihat ini di Ambon. Terus ada yang bisik saya. Om, yang ini nyanyi di pub. Om. Wah saya nangis langsung. Seperti Tuhan, lu lihat Chris. Kamu batasin saya, bahwa saya nggak bisa ada di pub ya. Kamu batasin ya. Saya naik, saya peluk dia. That's worship, saya bisikin telinganya. Dia nyanyi, mereka meratap. Gak disuruh. Wah itu saya pulang. Pulang saya cerita. Kemarin dengan beberapa teman sini kita dari Tegal. Saya nonton. Kayak Tuhan akan bergerak dari desa-desa kecil. Karena di kota terlalu ego banget. Saudara 20 lebih organisasi gereja bersatu. Itu udah agenda tahunan. Maka City Church, gereja sekota. Kira itu indah banget. Itu indah banget. Iya. Kamu nyanyi, kamu semua kalau waktu iman terlibat itu. Karena kamu punya hubungan dengan dia. Wow. Jadi. Kalau kamu mau kasih yang terbaik, jangan tanggung-tanggung. Nah, jadi kalau lihat tadi mereka bikin semua, itu. Sebab Tuhan nggak tanggung-tanggung. Dia kasih nyawanya buat kamu. Dia kasih semuanya buat kamu. Iman itu yang kita ekspresikan dalam worship kita. Maka dia bilang, wah kingdom worship. Wah saudara, yuk. Jadi benar-benar rock tuh, kita wujudkan aja. Saudara mulai minggu besok itu nggak usah tunggu disuruh. Berdiri aja, mau jongkok, mau salto, mau apa, bikin aja gitu. Kan ini bukan ruang pengadilan. Nah, gitu. Siapa yang hukum kamu? Nah, satu lagi cerita ini. Ini penyembahan yang melanggar semuanya, yang belum pernah terjadi di Israel. Kamu tahu peristiwa perempuan yang pecahkan buli-buli. Nah, itu penyembahan paling radikal. Budaya bahasa itu. Pesta ini hanya laki-laki. Perempuan gak boleh datang. Dan ini budaya Yahudi. Dalam pesta, kalau kamu diundang, tergantung status sosial kamu. Kalau kamu orang hebat, tuan rumah cuci kaki kamu. Kalau kamu middle class, ada pembantu yang cuci. Kalau lu biasa-biasa, cuci sendiri. Nah, iya, saya mau tanya, siapa yang cuci kakinya Yesus? Nggak ada. Kenapa? Anak tukang kayu. Lalu kenapa diundang? Karena dia buat fenomena besar. Bangkitin orang mati, mujizat. Undang dong Yesus. Yesus datang dong. Duduk di pesta, murid-murid ikut. Tiba-tiba perempuan masuk. Wow, itu bukan enak. Orang gila, siapa yang suruh dia masuk? Masalahnya orang tahu siapa dia. Wow, tuan rumah malu. Siapa nih? Kenapa dia masuk? Siapa yang ngizinin? Tanya security. Sadap. Dia tanya, kenapa lu izinin dia masuk? Dia cuma bilang 2 kata, Pak. Apa? Excuse me. Tahu nggak? Sampai di depan. Dia pecahin buli-buli. Buli-buli adalah sesuatu yang paling berharga. Kalau dia nggak pecahin, harumnya nggak keluar.
Kamu mau dilihat satu kingdom worship. Kadang-kadang apa yang berharga kamu perlu pecahin. Harga diri, penampilan, sudahlah. Pecahin itu semua. Ini semua tentang Yesus. Sebut aja, kamu bisa terjemahin itu. Dia pecahin. Semua nonton. Yesus nggak tanya gini. Kamu gereja di mana? Udah ikut Kingdom Life? Siapa gembala Casey kamu? Nggak ada, nggak nanya. Tuhan nanya sedikit. Tahu nggak? Harum satu ruangan. Dia pakai rambutnya, cuci kakinya Yesus. Dengan air mata. Jangan menghina air mata orang yang menyembah. Dia nggak jatuh di lantai. Dia ditampung dalam kirbat Allah. Nggak mungkin worship leader bilang, mari saudara, pada hitungan ketiga kita menangis. Nggak mungkin lah, lu gila, lu ada penyembah. Apa yang bikin lu nangis? Kenapa lu nangis? Intervensi Tuhan. Lu cuma baca tuh kata-kata, lu nangis. Bayangin, dia buat itu semua nonton. Ini, mau lihat agama, murid-murid yang ngobrol. Petrus ngomong sama Yakobus. Yesus tahu nggak dia siapa? Dia kan pelacur. Yakobus tanya, kok lu tahu? Enggak, tadi di Casey-nya sih itu gua datang ada dia. Ini cerita dari sekolah minggu lu tahu. Kamu lihat Tuhan bilang apa buat perempuan ini? Perempuan, dosamu diampuni. Jadi penyembahan bukan tunggu lu kudus. Satu kerinduan lu pengen ketemu Tuhan. Saya rindu loh Pak ketemu dia. Tahu nggak dia lebih rindu. Penyembahan itu connected with God. Itu penyembah. Jadi sudah, kamu bukan motivator. Nyanyi aja. Kata-kata lagu itu lagi ngomong sama kamu. Wow, lihat perempuan. Yesus bilang apa? Perempuan, dosamu diampuni. Wow, dia datang berdosa, pulang kudus. Belum selesai, kemanapun Injil diberitakan. Nama perempuan ini tetap disebut. Itu worship. Itu worship. Saya nggak mau panjang. Saya mau bagi sesuatu buat saudara. Lihat ini. Ya. Ini terjemahannya di Indonesianya nggak ada, ya. Tapi kalau saudara lihat terjemahan ini keren banget. Ini tentang worship. Tuhan bilang ini, worship God if you want the best. Gitu. Worship God if you want the best. Lihat, worship open doors to all His goodness. Jadi semua kamu begini, gitar, semua benda ini itu worship. Nah, skillful gini, kamu bisa kasih ruang untuk tiba-tiba tadi keren. Lo kasih waktu lihat percussion, lo kasih waktu lihat apa. Itu kalau kamu baca di Mazmur kan suka ada kata-kata itu kan. Itu kayak rest. Rest itu kalau dalam musik da capo. Itu dialog batin, diem. Nanti tiba-tiba lu dengar keyboard. Itu kayak kita di sungai. Kita lagi dengar suara air. Tiba-tiba ada suara burung. Tiba-tiba kamu dengar suara daun gemerinci. Cuman satu tentang worship. Kembali lagi. Saya tutup di sini. Tentang kerinduan Tuhan. Kalau Yada tadi apa Tuhan? Cinta. Cinta kita yang rusak. Lalu kita ikut merusak. Kita pikir Tuhan juga benci. Kristus adalah kasih.
kata adalah artinya gini, kasih bukan perasaan atau sifat saja. Adalah itu artinya person. Kasih itu pribadi. Mari dengar ini. Berarti dia tidak bisa berhenti mengasihi kamu. Lu bikin dosa. Terus pengajaran bilang gini, Tuhan benci kamu. Ah itu pendeta yang benci, bukan Tuhan. Gereja yang benci lu. Kalau Tuhan berhenti, dia bukan pribadi lagi. Gara-gara lu berdosa, terus Tuhan berhenti mengasihi lu. 5 menit aja, berarti dia berhenti jadi Tuhan 5 menit. Yang berhenti kamu. Yang berhenti saya. Tuhan gak bisa berhenti mengasihi kamu. Gak bisa. Kita yang berhenti. Ini, nah waktu kamu ngerti ini, lu bergairah ke dia. Lu bergairah, lu bangga banget jadi itu. Ini bukan ketakutan. Nah, kata takut itu keterbatasan bahasa, lost in translation bisa. Kata takut di Alkitab. Tapi saya temukan kata takut ke Tuhan tuh gini, awesome, kagum. Kagum banget. Tuhan gak ada lagi yang lain Tuhan, cuman lu nih. Keren banget kan. Itu loh. Kalau kamu melihat kedalaman kamu sampai bodoh amat. Gue gak peduli sama apapun. Cuman kamu Tuhan. Wow. Itu. Nah. Kalau gak ada orang lain bisa bilang ini buat kamu. Mungkin emang lu ngeselin lah. Katakan. Orang benci lu. Gak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu. Ada satu pribadi. Yang gak pernah berhenti bilang. I love you. Saya buka sendiri. Puluhan tahun, saya bilang kebangkrutan teologi saya berubah. Teologi doa saya berubah semua. Sampai saya nonton Tuhan yang sebenarnya. Runtuh satu-satu. 5 tahun saya habisin semua hanya untuk belajar. Mengenal dia benar-benar. Gitu. Sampai ada gereja undang saya, dia batalin lagi. Bapak, Pak Grace Hyper Grace ya? Saya bilang, enggak, saya Amazing Grace. Lu gak ngerti sih. Oke, saya cerita, saya gak malu. Anak saya cuma 2. Laki, perempuan, cuma 2. Mereka korban dari teologi saya. Apa, bagaimana? Umat itu korban dari pengajaran. Teologi saya itu gini. Mereka dari lahir. Kami udah pelayanan. Kita tinggalin atas nama pelayanan. Titip di keluarga, titip. Sampai besar, sampai kuliah. Anak saya suka nangis. Baru saya tahu waktu dia udah menikah. Setiap kali Deborah pulang. Deborah udah tahu gak ada papa mama di rumah. Lu tahu gak kesepiannya kayak apa? Tapi dia seperti gak punya hak untuk melawan. Karena kita pakai nama Tuhan. Urus Tuhan, nanti Tuhan urus keluarga lo. Itu yang saya buat. Apa yang gak enak dalam hidup? Menyesal. Gak bisa diulang. Anak saya besar, sekolah, semua ada. Gua sekolahin. Kuliah di Amerika, ambil komunikasi film, semuanya. Baru 4 bulan kenal cowok, minta kawin. Wah senang. Semualah, pendekar-pendekar gua undang semuanya datang. Tumpang tangan anak gua. Kamu tahu? 7 tahun, 8 tahun kawin. Divorce. Malu. Pendeta sih. Gak apa-apa. Gua mau berhenti dari pelayanan. Janji, saya bilang sih. No judging. Dia udah luka. Kita gak ada di sepatunya. Stop. Jangan ngomong apa. Peluk aja. Nangis aja. Jauh dia di Amerika. Saya datang cuman peluk. Dan tahu dia benci banget sama gereja. Bertahun-tahun dia gak mau gereja. Sama sekali. Kerjaannya bagus. Departemen Pariwisata Dallas, Texas. TV swasta sana hire dia. Sampai saya kadang-kadang, Deb, gak ada lagi orang pintar. Kamu anak Asia tahu gak? Dia gitu-gitu. Dia gak suka banget. Papa mama korbankan Deborah.
atas nama Ambon. Cuma nangis, peluk. Kerjanya pergi pub. Kamu lihat? Ini. Jadi saya sedang nonton Tuhan yang lain. Desember kemarin, sekian tahun loh, bayangin dia kayak gitu. Bayangin kalau dia mati. Desember kemarin, di sana malam, saya pagi. Tiba-tiba WhatsApp call. Cuma nangis, lagi di pub. Pasti mama lagi dong Debore ya? Papa lagi dong Debore ya? Kenapa Deb? Tuhan datang di pub. Gimana? Ada artis ketinggalan pesawat. Mampir ke pub. Dia nyanyi. Amazing Grace. Sampai di kalimat, a wretch like me. Anak gua nangis. Saya udah gak sanggup. Tuhan gak pernah berhenti mengasihi. Disitu saya lihat. Terus dia ngomong gini, saya ketinggalan pesawat. Tapi gak apa-apa, mungkin saya memang datang buat kalian. Lagu yang kedua, dia nyanyi. Joys come in the morning. You don't have to worry. Anak gua nangis sejak itu sampai hari ini ke gereja terus. Tanpa gua suruh, tanpa dipaksa. Nah, ini yang saya lihat Tuhan. Gitu, Tuhan seperti ngomong, don't limit God, jangan batasin dia. Menurut lu Tuhan gak bisa rubah sampah yang lu bilang anjing babi, yang lu bilang semua. Tuhan bisa rubah dia jadi permata. Dia gak butuh lu punya CV, dia gak butuh dihibur. Penyembahan bukan untuk itu. Penyembahan itu ekspresi cinta kamu untuk dia. Kamu sedang melakukan yang dia gak bisa buat. Dia gak bisa menyembah dirinya. Itu worship. Itu power of worship. Yuk jadikan ini bukan sekedar acara. Wah, saya baru lihat di kemana-mana baru ada ini. Kalau kalian berani buat ini, siap untuk hal-hal yang baru. Coba diam sebentar. Dengar ini. Ada satu pribadi yang datang buat lo. Cuma mau bilang gini. Saya mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Tahu kekal? Everlasting. Siapa yang bisa ukur kekekalan? Kalau kamu punya usia 1 juta tahun, itu baru permulaan dari kekekalan. Dia mengasihi kamu di situ. Coba diam sebentar. Biarlah rohmu mendengar. Yes, Jesus love you. For the Bible tells me so. Yes, Jesus loved me. Oh yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Waktu Tuhan buat Adam, Tuhan dapat meeting sama malaikat-malaikat. Itu keputusan dia, marilah kita. Kamu tahu, jadikan mereka seperti kita. Itu kingdom.
itu kingdom. Kamu lihat, kalau kamu nggak tahu kamu berharga, penyembahanmu rusak. Kamu lihat, wow. Tadi lu kerongkongan lu dari tenggorokan, dari peralon ya. Gila lu tuh. Kayak cerita malam Jumat gitu lu tadi terekam. Maksudnya, oh, kamu kira bakat is a gift? Kamu tahu Lucifer satu-satunya makhluk yang organ tubuhnya, bayangin, instrumen. Ada harp, tambourine, itu dalam tubuhnya. Gue berimajinasi, itu kira-kira kalau Lucifer angkat sayapnya, waduh kayak apa tuh? Dibuang karena sombong. Kesombongan manusia belum ada. Kesombongan udah dimulai dalam lingkung ilahi. Dibuang. Terus Tuhan bikin malaikat baru enggak? Enggak. Tuhan bikin manusia. Nah, di mana iblis? Dia ada di Eden. Mari lihat manusia. Pertama kali Allah bekerja dan mengotori tangannya waktu dia buat manusia. Waktu dia buat Bima Sakti, Tata Surya, dia buat semua bintang Orion tuh cuma ngomong jadi. Begitu dia buat manusia, dia main tanah. Kenapa? Karena dia sedang buat gambarnya. Benda mati, dia buat. Tahu gak? Malaikat, billion of angel nonton. Wih, mereka ngobrol sama, gila itu apa ya? Dia bikin apa ya? Apa dia kayak kita? Gila, satu-satu, kayak apa tuh? Tuhan bikin. Tahu gak? Dia kembus. Ini worship. Kata yada, kata di sini. Mau tidur. Tahu tuh? Kata nefes saya. Tahu itu apa? God's DNA. Kamu tahu gak kamu berharga? Kenapa lu ditebus? Ngapain Tuhan mati? Ngapain? Karena lu berharga. Lu DNA-nya, dia harus tebus. Lihat itu, kita yang ditipu. Pas, kira. Itu Lucifer, lihat. Ada di situ. Nah ini Alkitab gak tulis nih, gue ngarang sendiri, gue berimajinasi aja, oke? Lucifer datang ke Tuhan. Kenapa kamu buang saya? Gak ada lagi yang nyembah lu di sorga. Dia pikir Tuhan mau gini, sorry gue emosi waktu itu. Dia pikir Tuhan mau gitu. Tahu gak? Kenapa kamu buang saya? Gak ada yang lagi yang nyembah. Ini imajinasi gue. Tuhan panggil Lucifer. Lihat. Dia yang ganti kamu. Makanya lu dibenci. Lu jadi sasaran dari si kunyuk itu. Kita yang ganti dia. Di dalam kamu ada pita suara. Ada ritme. Di dalam kamu ada semuanya. Nah, lihat itu. Itu. Kamu mesti lihat itu. Dan dia gak menyesal. Dia bukan mati untuk kamu, dia mati sebagai kamu. Beda, dia bukan mati buat Grace, dia mati sebagai Grace. Kamu bisa lihat Tuhan begitu. And Jesus made himself nothing. Tuhan yang begitu loh, dia merendahkan dirinya sampai segitu untuk kamu. Kalau kamu gak menghargai diri kamu, siapa yang mau tolong? Kamu sebesar itu, kamu berharga di mata dia. Jangan dengar tuh pendeta hamba Tuhan apalah gitu. Mungkin kamu sakit hati dia, biarin aja. Kamu dengan Tuhan, ngobrolnya sama Tuhan. Ngobrol. Lu tanya 3 pendeta, jawabannya 3, tambah bingung gak lu? Nah. Nanya Tuhan, ngobrol. Gua ketemu orang yang maki Tuhan, gua gak bohong. Maki. Tuhan udah tersinggung tuh. Sampai aku sendiri. Bayangin. Tuhan dia kunci pintu dia maki. Cuman karena kecewa di gereja.
Tiba-tiba dia dengar suara, buka YouTube, lihat TV. Begitu dia buka, khotbah. Masih kritik dia. Si rambut putih so tahu banget tuh ngomong apa dia, gitu-gitu. Marah-marah terus. Tuhan ngomong. Sampai dia nangis sendiri. Dia berangkat ke Ambon. Dia cari gua gak ada. Tapi dia nggak apa-apa. Kan rambut putih bilang jangan nyembah hamba Tuhan, nggak apa-apa, saya datang aja ke sini. Anaknya dibaptis di sana. Saya duduk makan sama dia. Baru dia cerita bagaimana Tuhan pulihkan dia. Saya ketemu yang gitu-gitu. Yang lu bilang anjing babi, ini yang saya bilang. Tuhan bukan Tuhan yang duduk di sorga. Tuhan yang ada di arena hidupmu. Di dalam kamu yang paling parah, dia ada di situ. Dia ada di situ. Cuman satu pilihannya. Mau gak lu percaya? Oke, ini teologi saya begini. Adik gua master teologi Calvin Evangelical di Melbourne. Sampai gua, lu ngapain sih Bram Calvinan gitu. Terus dia jawab, gua lebih Pantekosta dari lu Chris. Nah akhirnya ini dia diskusi kita. Dia cuma bilang gini, lu tahu gak Chris, even Hitler yang udah bunuh 6 juta orang. Kalau napas terakhir dia panggil Yesus. Dia selamat Chris. Kok aku diam berapa detik Bang? Gitu ya Bram. Bram cuma bilang gini, kan dia gak panggil Chris. Jadi ada satu masalah terbesar di kita, ada risiko namanya free will. Kalau Tuhan udah taruh free will, lu kayak robot, tekan tombol taat. Begitu Tuhan. Justru udah mempunyai kehendak bebas dari awal penciptaan, itu free will dikasih. Tahu gak risikonya? Ciptaan bebas menolak pencipta. Free will. Tapi di dalam free will terletak kualitas tertinggi di atas semuanya. Waktu kamu pilih Tuhan, I will trust, bukan diancam. Tapi kita dengar pengajaran itu, lu gak takut masuk neraka, kampungan tuh yang gitu-gitu tuh. I will worship, I will, itu kualitas tertinggi. Jadi Tuhan bukan diancam-ancam, bukan diancam-ancam. Gitu. Makanya saya bilang, ini yang mau dikembalikan. Oke, saya worship team, mari naik. Mari naik. Gila kalian. Gila Maya. Lu tau gak? Malaikat paling jelek. Suaranya lebih bagus dari Celine Dion. Tapi gue udah, suara lu kayak gonggo. Tapi Tuhan bilang, gue suka lo. Tuhan bilang buat malaikat, diam lo. Oh benar, tadi lu nyanyi. Kalau gue bilang, Tuhan bilang, diam. Kenapa? Malaikat gak ditebus. Malaikat gak panggil Tuhan Bapa. Lu panggil dia Bapa. Lu ditebus. Jadi penyembahan kita, penyembahan yang gak ada di sorga. Apa? Redeem worship. Wah, itu malaikat suruh diam. Stop. Gua mau dengar anak-anak gua nyanyi. Itu. Wow. Oke. Yuk. Wih. Aduh. Jangan ikut nyanyi, dengar dulu. Mereka nyanyi, sampai lu setuju dengan lagunya, ikut nyanyi. Terserah. Mau juring-juring, mau angkat tangan, angkat kaki, terserah. Asal jangan buka rok. Nah, gitu ya, gitu. Oke, Maya. I love you, Lord.
I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Ini worship, kamu melihat connected, terhubung dengan Tuhan.